Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 20 Mei. Kemarin di distrik Sanxia, kota New Taipei, seorang kakek bermarga Yu berusia 78 tahun menabrak di persimpangan yang menyebabkan 3 orang tewas dan 12 terluka. Saat ini, kakek Yu masih dirawat di ruang ICU dan belum bisa dimintai keterangan. Korban yang meninggal termasuk 2 siswa dan seorang ibu pengendara motor yang hendak menjemput anaknya. Pihak kejaksaan telah melakukan otopsi pagi ini, sementara pihak sekolah telah memberikan konseling psikologis kepada siswa. Warga meletakkan karangan bunga, makanan ringan, dan kartu ucapan di lokasi terjadinya insiden. Kecelakaan ini sejauh ini telah mengakibatkan 3 orang tewas dan 12 cedera. 2 diantaranya adalah siswa SMP. Saat pejalan kaki menyeberang jalan kemarin sore, sebuah mobil dari arah depan melaju cepat dan menabrak motor hingga kerangkanya berserakan serta membentur beberapa orang yang sedang menyeberang jalan. Ambulans bergegas mengangkut korban. Suasananya kacau balau. Demi keamanan, polisi pun memasang pita peringatan. 我不知道先救哪一个。怎么会发生这种事情？ Oknum adalah pria berusia 78 tahun yang tidak mengonsumsi alkohol. Setiba di dekat SD Peta, ia tiba-tiba menerobos lampu merah dan menabrak siswa pejalan kaki, menewaskan 3 orang dan melukai 15 lainnya. 他是直接没有任何减速，一路冲到往前走，也是国城街嘛，就是一路冲到复兴路的安全岛停。 那学生的部分轻重伤都有。 Presiden Lai menjenguk para korban sambil memegang erat tangan keluarga dan menghibur mereka. Walau penyebab kecelakaan belum dapat dipastikan, kejadian ini telah menyorot masalah pergantian SIM pengemudi lansia dan bahkan meninggalkan trauma di dalam hati anak-anak. Pihak sekolah akan memulai beberapa program konseling untuk membantu siswa dan keluarga mereka melewati masa kelam ini. Kecelakaan maut yang memakan banyak korban jiwa di Sanxia kembali memicu perdebatan soal perpanjangan SIM bagi pengemudi lanjut usia. Dari data layanan informasi pengemudi kendaraan bermotor, pengemudi bermarga Yu yang berusia 78 tahun diketahui telah memperpanjang SIM-nya sesuai peraturan yang berlaku. Kelompok peduli hak pejalan kaki menyerukan pemulihan sistem poin pelanggaran dan pelaporan publik serta mekanisme pelatihan ulang untuk penghapusan pengemudi berisiko tinggi. Kecelakaan tragis di dekat SD Peta, Sanxia kemarin sore merenggut 3 nyawa. Pengemudi berusia 78 tahun bermarga Yu diduga menerobos lampu merah dan sempat melarikan diri. Ia baru memperpanjang SIM pada Februari tahun ini tanpa catatan pelanggaran. Peristiwa ini kembali memicu perdebatan soal perpanjangan SIM bagi pengemudi lanjut usia. Semuanya sesuai peraturan, namun tetap saja ada nyawa tak bersalah yang melayang. Di balik izin kelayakan mengemudi, mungkinkah tersembunyi risiko yang tak terlihat? 年龄不是主要的问题，真正的关键是他们的功能。那例如他们的认知能力、注意力、反应速度、操作协调等等。 Pada Januari hingga Februari tahun ini, tercatat 469 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Taiwan. Kementerian Transportasi dan Komunikasi mewajibkan pengemudi usia 75 tahun ke atas untuk memperbarui SIM setiap 3 tahun. Tetapi aturan ini tidak retroaktif. Akibatnya, aturan ini tidak dipaksakan berlaku bagi warga yang lahir sebelum 1 Juli 1942, menjadikan ratusan ribu lansia menjadi pengemudi gelap. 针对于老龄人口的话，我们其实更应该做到的事情是加强他们的体能检测。 那加强他们的对于认知的部分。 Berbagai data menunjukkan bahwa usia tidak seharusnya menjadi tolak ukur satu-satunya, tetapi kondisi fisik juga perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi pengemudi lansia. Selain itu, kelompok peduli hak pejalan kaki juga menyerukan pemulihan sistem poin pelanggaran dan pelaporan publik agar pengemudi berisiko tinggi tidak lagi bebas berkendara di jalan. Kapal ikan Seng Yufeng yang terdaftar di Liuqiu, Pingtung kemarin dihentikan dan dibawa pergi oleh unit patroli laut Filipina saat beroperasi di wilayah laut yang tumpang tindih antara Taiwan dan Filipina. Di atas kapal terdapat seorang kapten warga Taiwan dan 4 ABK asal Indonesia. Berkat diplomasi aktif dari Kementerian Luar Negeri Taiwan, Filipina menyetujui pemulangan kapal. Saat ini kapal masih belum tiba di Taiwan. Kapal ikan ini berisi seorang warga Taiwan dan 4 ABK Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyampaikan, kapal ikan tersebut tidak memasuki zona 24 mil Kepulauan Batanes Filipina saat itu, namun beroperasi di batas selatan perairan Taiwan dan Filipina yang saling tumpang tindih. Berhubung saat ini memasuki musim tangkap tuna hitam dan zona ini merupakan kawasan penangkapan ikan tradisional bagi nelayan Taiwan untuk berburu tuna hitam, MOFA telah meminta Ditjen Patroli Laut untuk memperkuat perlindungan terhadap kapal ikan, menjaga mata pencarian dan martabat nelayan, serta mencegah insiden serupa terulang kembali.
Film animasi asli buatan Indonesia Jumbo yang dikerjakan selama 5 tahun berhasil mencetak hasil yang mengesankan setelah dirilis pada Lebaran tahun ini, menjadikannya film animasi produksi Indonesia terlaris di Asia Tenggara. Beberapa penonton mengatakan bahwa kualitas film ini sudah sebanding dengan karya-karya Disney. Selain ditayangkan di berbagai negara Asia Tenggara, film ini juga akan merambah pasar Asia Tengah, termasuk Kazakhstan dan Kirgistan. Pulau Gelembung Majaya. Baru saja ditayangkan Jumbo yang menghabiskan masa produksi 5 tahun menjadi film animasi terlaris di Asia Tenggara. Bukan cuma penontonnya saja yang melebihi 6 juta orang, pendapatan box office-nya juga melampaui 8 juta dolar Amerika atau sekitar 241 juta dolar Taiwan. Harga rata-rata karcis bioskop di Indonesia adalah 2,5 dolar Amerika atau sekitar 75 dolar Taiwan. Dengan adanya film Jumbo ini mungkin bisa akan jadi salah satu animasi di Indonesia, di Asia, itu akan bisa mengimbangi film-film yang memang Disney punya. Menurut statistik, penjualan karcis terbaik di Indonesia mencapai 5 juta hingga 10 juta penonton. Genre yang paling populer adalah film horor atau komedi. Film Jumbo menceritakan tentang seorang anak laki-laki berpostur besar yang dijuluki Jumbo. Potensinya sering diremehkan, jadi ia memilih bersembunyi di antara koleksi buku peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal. Namun kreativitas yang diperoleh dari buku-buku ini turut membawa nyali, sehingga ia memberanikan diri untuk berpartisipasi dalam drama panggung guna membuktikan kemampuan dan menemukan kembali kepercayaan dirinya. This movie is meant to be enjoyed by everyone. It's not only just like one age group or like people with certain background. So that's why we keep saying, even from the promotional material, that this film is made for us, for our children, and for the children inside. Walau modalnya tak sampai 3 juta dolar Amerika, Jumbo meraih sukses besar. Media setempat menyampaikan ini merupakan pendorong semangat bagi film Indonesia untuk merambah ke kancah internasional. Selain dirilis di Malaysia dan Brunei, film ini juga akan dipromosikan ke Kazakhstan dan Kirgistan. Our goal is actually not to compete, but rather to offer something different, something like original, and something like family friendly, especially about emotionally resonates kind of movie in our local culture that feelings more universal of kind of emotions. But we believe there is a big opportunity to grow a local animations. Film animasi nomor 1 yang ditayangkan di Indonesia adalah Frozen 2. Film bagi semua umur yang benar-benar berkaitan erat dengan budaya Indonesia tidak banyak. Oleh sebab itu, banyak orang tua bilang mereka sudah lama tidak mengajak anak-anaknya ke bioskop karena tidak ada film yang cocok bagi mereka. Jumbo tampaknya diproduksi khusus bagi mereka sehingga menjadikannya film yang wajib ditonton. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.